Berkatuh. Hari ini kita akan mendemonstrasikan cara bagaimana menggoreng fried chicken yang baik. Kita akan memberikan yang pertama SOP. SOP-nya di sini nanti untuk suhu bisa 150 derajat ya, konstan, nggak lebih nggak kurang, maksimal 160 derajat, nggak boleh di bawah 150. Kalau di bawah 150 nanti ayamnya nggak bakal matang ya, atau crispy-nya lembek. Terus untuk di atas 160 derajat nanti akan kelihatan gosong, matang di luar tapi masih mentah di dalam. Kemudian yang kedua, untuk penepungan ya, penepungan nanti kita ada SOP-nya, yaitu yang pertama kita ke kering, tepung kering, kemudian di tepung basah, kemudian tepung kering ya. Dan yang ketiga nanti bagaimana caranya agar ayam itu enggak mentah di dalam, yaitu ketika kita punya ayam ya, ayamnya habis diambil di freezer, diusahakan kalau misalnya kita mau buka usaha jam 9 pagi, maka ayamnya itu diambil jam 5 atau jam 6 pagi gitu. Jadi bunga esnya itu bisa mencair gitu, agar tidak ketika kita goreng masih mentah di dalam karena ada es batunya gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama ya, ini siapkan tepung di kita itu kemasannya 5 kilo ya. Kalau ini kita sudah bagi 1 kiloan ya, jadi per 1 kilo ini bisa jadi mungkin 5 atau 4 ekor ya, 5 sampai 4 ekor. Oke, tepungnya kita taruh di sini. Nah, ini nanti ayam langsung masuk ke sini ya, teman-teman. Nah, kalau untuk adonan basahnya kita cuma pakai air putih biasa ya, air putih biasa. Langsung saja kita masukkan ayamnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita memulai mengaduk ayamnya, kita lihat dulu kompornya, diusahakan sudah hidup dulu gitu, sambil menunggu suhunya 150 derajat gitu. Nah, untuk ayamnya seperti ini ya teman-teman ya, marinasi merah, ini bukan darah ya, marinasi merah. Ini bumbunya ada paprika bubuk dan segala macamnya. Langsung saja kita masukkan ya. Langsung kita masukkan. Di zoom ya. Nah, ini langsung saja kita putar-putar, kita aduk-aduk. Untuk adonan pertama kali itu dia diusahakan cuma nempel aja ya, jangan terlalu banyak-banyak, yang penting dia nempel aja. Nah, yang penting dia merata sampai ke dalam-dalam. Wah, ada yang besar itu ya. Nggak usah lama-lama. Setelah ditepung kering ya, ini pertempuran yang pertama, dan kita masukkan ke tepung basah atau adonan basah ya. Lebih bagus lagi crispy-nya tahan lama dikasih es batu teman-teman ya. Nah, ini ada yang besar banget. Nah, kita masukin ke adonan basahnya. Nah, kita tunggu 5 detik ya, lalu kita angkat. Capetnya tadi mana? Capetnya mana? Oh itu. Lalu kita angkat. Ini teman-teman bisa nyediain 1 capet ya untuk adonan basahnya. Jadi ketika dia diangkat jangan terlalu kelamaan di adonan basahnya ya. Nah, kita tiriskan sebentar. Habis itu kita masuk ke adonan keringnya lagi sekali, sambil dicek-cek berapa suhunya. Ini masih 65 derajat ya teman-teman ya, 65 derajat.
Pokoknya sampai dia menyentuh angka 150 derajat baru kita masukin ayamnya. Ini sudah. Bismillah. Ini udah masuk ke penampungan yang kedua ya teman-teman ya. Jadi langsung diaduk-aduk lagi aja, nggak usah terlalu keras-keras. Kita cuma ditepungin, ditutupin kayak gini-gini juga bisa. Yang penting dia ketutup. Ini cara penampungannya cuma gini aja ya teman-teman ya. Jadi diusahakan pakai sarung tangan atau tangan yang bersih ya, biar nggak kecampur debu atau kotoran gitu ya teman-teman ya. Pelan-pelan aja, yang penting ketutup semua. Kalau ada yang belum ketutup misalnya nih, nah ini kulitnya nih belum ketutup ya, kita bisa buka sedikit. Nah terus kita tepungin kayak gini juga bisa, yang penting dia ketutup tepung. Nah, gitu. Ini juga ditepungin ya, kelihatannya masih ada bumbunya, dia belum ketutup, ditutupin. Ini bagian sayap. Kalau lebih enak lagi, sayap biasanya itu tulangnya dipatahin, jadi kelihatan lebih besar. Nah seperti ini. Ini bagian dada ya, ada yang belum ketutup tepung, kita tutup. Nah kalau sudah, kita aduk-aduk lagi sampai dia menyampur tepungnya. Nah setelah itu kita lihat berapa suhunya. Jangan sampai lebih dari 150 derajat Celcius. Ini masih 82 ya, masih lama sekali. Sambil kita aduk-aduk biar tepungnya nggak rontok ya. Jadi ketika kita masukkan ke minyak panas, tepungnya nggak rontok. Untuk penggorengan sendiri kita biasanya di suhu 150 derajat sampai 160 ya. Untuk minimal penggorengan 12 menit ya. Kalau misalnya cuma menggoreng 1 ekor atau 10 potong misalnya kayak gitu, maka bisa di bawahnya kayak 10 menit gitu. Jadi semakin banyak ayam yang masuk ke minyak panas, maka semakin lama penggorengannya karena penurunan suhu yang signifikan. Contoh kenapa kita di 150 sampai 160, karena ketika ayam ini masuk nanti suhu akan menurun drastis, kayak 150 jadi 130. Nah maka kita antisipasi di 160-an gitu. Untuk penggorengan yang optimal kita pakai teknik deep frying ya teman-teman ya. Jadi teknik deep frying itu minyak itu kelep di panci atau di wajan misalnya seperti itu. Nah untuk kita sendiri ini pakai panci, jadi teman-teman bisa untuk memulai bisnis fried chicken ya, nggak harus beli alat deep frying yang jutaan, nggak. Kita bisa pakai kompor yang 1 tungku juga bisa ya. Kemudian ada panci ya stainless gitu ya. Kalau stainless itu cepat panasnya teman-teman, dan panasnya awet, jadi 150 misalnya kayak gitu. Jadi nggak turun-turun banget, nggak naik-naik banget seperti itu. Ini masih 106 ya. Jadi sembari kita menunggu suhunya sampai panas ya, kita tetap menjaga agar tepung ini enggak rontok semua, jangan sampai gundul ya. Ketika kita menggoreng tuh jangan sampai gundul.
Jadi kalau pakai kompor seperti ini memang agak lama untuk menaikkan suhunya. Tapi kalau teman-teman mau yang cepat suhunya panas, itu kayak kompor yang buat nasi goreng kayak gitu tuh cepet banget. Kayak untuk 150 derajat aja cuma butuh waktu 2-3 menit. Tapi kalau kompor seperti ini, karena suhunya yang kecil, paling enggak sampai ke 0-150 derajat itu membutuhkan waktu 5 menit lebih ya, maka harus bersabar gitu. Nah, ini udah mulai 113 derajat ya, jadi masih lama. Emang kekurangan dari kompor seperti ini tuh emang agak lama gitu. Iya, cuma sekali celup. Jadi untuk teknik kita itu yang pertama ayam langsung masuk ke adonan tepung kering ya, dibalur-balur ya, yang penting ketutup dulu semua. Habis itu masuk ke adonan basah. Jadi di adonan basah ini juga jangan kelamaan, paling 5 detik udah cukup ya, yang penting dia basah sampai ke dalam-dalamnya. Terus habis itu kita tiriskan paling enggak 10 detik ya, 10 detik ditiriskan agar jangan sampai ada air yang masuk ke tepung kering, karena nanti akan membuat ayam itu kedebel crispy-nya. Jadi enggak crispy yang lembut soft, tapi dia ke hard gitu ya, lebih keras nantinya crispy-nya. Terus untuk crispy tahan lama bisa teman-teman kasih es batu di adonan basahnya. Jadi untuk kalau misalnya jualan itu paling enggak crispy-nya tahan sampai 8 jam gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak pakai es batu itu paling enggak 4-5 jam crispy-nya bertahan lama gitu. Ini sudah mulai ya 129 ya teman-teman ya, 130 derajat. Jadi teman-teman alat pendampingnya itu salah satunya termometer, teman-teman harus punya. Jadi bisa melihat suhunya berapa. Kalau misalnya turun suhunya maka kita naikkan, kalau misalnya suhunya turun ya kita naikkan, terus kalau misalnya suhunya naik ya kita turunkan. Jadi jangan sampai lebih dari 160 derajat atau kurang dari 150 derajat seperti itu. Ini sudah mulai 134, sebentar lagi. Karena ketika kita misalnya sebelum 150 derajat kita masukkan, nanti suhu itu akan turun. Nah ketika suhu akan turun maka crispy-nya itu lembek gitu, bukannya crispy yang soft tapi crispy yang lembek gitu. Jadi kita usahakan mengikuti SOP-nya gitu, 150 derajat Celcius minimal. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama SOP-nya untuk waktu menggoreng itu adalah 12 menit untuk 1 ekor ya, 1 ekor berisi 12 potong. Dan ini kedua penepungan kita dari tepung kering basah kering, habis itu masuk ketika suhu sudah 150 derajat. Dan yang ketiga suhu tadi 150 derajat sampai 160 derajat gitu. Dan sedikit tambahan, untuk minyak diusahakan harus menutupi ayam. Jadi ayam itu harus tenggelam gitu. Jadi jangan sampai ayam itu di atas minyak, nanti dia nggak akan mateng gitu, matangnya lama ya, teman-teman. Ini sudah 146 derajat. Nah ketika 146 derajat ini teman-teman sudah siap-siap nih diketuk-ketuk ayamnya. Nah ini bisa lihat ya nih, jadi lebih keriting crispy. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti brand-brand ternama seperti Air Chicken ya, seperti itu ya teman-teman ya. Bismillah, pelan-pelan aja nyemplunginnya. Nah jadi lebih keriting ya teman-teman ya, tapi kita nggak yang terlalu keriting, jadi kesannya kita kayak resto-resto yang ternama. Nah seperti ini ya teman-teman ya, masukinnya pelan-pelan aja. Jam berapa ya? 9.40. Nah
untuk 9.40 ya kita teman-teman ya, kita ngegorengnya di waktu 9.40, maka kita tunggu sampai 9.52 gitu ya teman-teman ya, 12 menit. Ya, ini kan baru 1 ekor nih misalnya ya, kemudian teman-teman mau nambah 1 ekor lagi misalnya kayak gitu. Nah, untuk adonan keringnya ini teman-teman harus disaring karena banyak peritilan-peritilan ya yang kayak gini ya teman-teman ya, itu bisa cepat bikin gosong. Nah, seperti batu gini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini harus disaring. Nah, kalau kayak gini tuh nanti ketika digoreng malah cepat gosongnya gitu teman-teman. Nah, sudah. Kemudian kita bisa lepas sarung tangan ya. Nah, ini suhunya masih konstan ya. Nah, di 137. Jadi ketika kita goreng itu, kalau misalnya nggak yang terlalu banyak ayamnya, itu kita usahakan nggak terlalu berangas juga, keberangas. Jadi kalau kayak gini kan tadi cuma 5 potong ya. Ketika 5 potong kita goreng itu 140 udah mulai masuk, nggak apa-apa. Nah, tapi jangan terlalu anjlok turunnya ya. Ketika anjlok pun kita harus jaga suhunya ya. Itu di 137 tadi. Jadi turunnya cuma 3 derajat gitu. Tapi kalau teman-teman mau gorengnya 1 ekor sekalian gitu ya, maka benar-benar dijaga 150 derajat. Karena semakin banyak ayam yang masuk di sini, maka akan semakin menurun suhunya itu drastis gitu. Jadi kalau cuma 3, 4, 5 potong, turunnya cuma sedikit gitu. Dan lebih cepat matangnya gitu. Jadi cuma 10 sampai 11 menit aja kalau cuma 5 potong. Jadi kalau 1 ekor bisa sampai 12 menit gitu.